Bab 23. 100 Raksasa. Galuh yang saat ini berada di sisi Rowo Ireng berkata pelan sedikit berbisik, "Sudah cukup kalian berjuang, mundurlah." Namun, suara pelan tersebut entah kenapa dapat didengar oleh semua pasukan kaum buto. Dengan sedikit menarik nafas Galuh menghentakkan kaki kanannya ke lantai. Seketika cahaya biru menyeruak ke semua penjuru, cahaya itu menyebar dengan cepat menelan aura kegelapan milik Junggala membebaskan semua pasukan buto. Junggala mundur 4 depa jauhnya, dia kaget hingga tersedak ludahnya sendiri menyaksikan apa yang dilakukan Galuh Wardana. Dalam ingatannya tergambar sosok manusia terkuat yang pernah dia lawan tempo dulu, Bagaimana mungkin? Kekuatan ini, kedasi. Tidak, ini jauh lebih kuat. Siapa dia sebenarnya? Ada sedikit keraguan di hatinya untuk melawan Galuh Wardana. Kemana kesombonganmu yang tadi kera besar? Kenapa kau malah mundur? Bagai tersambar petir Junggala terbangun dari lamunannya. Hahaha, bocah imusan. Aku Junggala penguasa kaum buto tidak pernah takut pada manusia rendahan sepertimu. Tertawa Junggala saat bangun dari lamunannya, walau dalam hati dia mengutuk diri sendiri kenapa harus bertemu manusia seperti pemuda itu. Hahaha, aku tidak pernah mengatakan kau takut padaku, rupanya memang kau sendiri yang mengakui itu. Seakan sebuah lelucon Galuh tertawa geli mendengar Junggala. Kurang ajar. Junggala berteriak marah, ragu di hatinya seketika dia lupakan karena tersulut api emosi menerima ejekan manusia di hadapannya. Junggala menggenggam erat senjata gada besar menggunakan 2 tangan, gada itu diangkat lurus di depan dada dengan kepala gada menghadap ke bawah. Dengan cepat kepala gada dia hujamkan ke lantai, seluruh candi bergetar dan asap hitam mengepul di sekitar Junggala. Tidak lama saat asap itu sirna diterpa angin, 100 raksasa muncul berdiri gagah di depan Junggala. 100 raksasa yang muncul itu mengeluarkan aura kegelapan yang sama dengan Junggala, namun sedikit lebih kecil. Tingkat kanuragan mereka jauh beberapa tingkat dari seluruh kaum buto yang berada di tempat itu. Rowo Ireng dan pasukannya tergidik ngeri menyaksikan itu semua, ingin rasanya mereka maju kembali membantu Galuh Wardana walau itu seperti mengantar nyawa. Tekad mereka sudah kuat akan berjuang hingga akhir, namun, kembali teringat perkataan Galuh di mana mereka harus mundur. Pasukan Senopati Drupada baru sampai di undak kedua candi saat asap hitam mengepul membawa aura kegelapan. Nafas mereka tertahan melihat ratusan raksasa yang menjadi lawan Galuh Wardana. Ini sudah di luar batas kemampuan kita Tuan Senopati, tubuhnya menggigil berkata pada Senopati Drupada. Aku setuju denganmu, ini petaka, prajurit lain ikut berpendapat. Ya, namun tidak ada jalan mundur setelah ini, harapan kita hanya pada Den Galuh, ucap Senopati Drupada. Galuh hanya tersenyum melihat 100 raksasa di hadapannya, tidak ada rasa gentar sedikitpun dalam hati pemuda itu. Wajahnya begitu tenang, membuat Junggala gusar melihatnya. Sesaat sebelum pasukan raksasa itu maju, mata Galuh berkilat cahaya biru. Senyuman terukir dengan lidah menjilat tipis bibir atasnya, seakan sesuatu yang dinantinya akan segera terjadi. Junggala semakin meradang melihat wajah tanpa ekspresi bocah manusia itu, dengan murka dia memberikan perintah. Bunuh manusia itu. 100 raksasa secara serentak maju menyerang Galuh Wardana. Galuh melesat menyambut serangan para raksasa, gerakannya sangat cepat hingga tidak ada satupun raksasa yang mampu melihatnya. Galuh melayangkan beberapa pukulan dan tendangan seraya berkelit menghindari banyak serangan ke arahnya. Setiap raksasa yang terkena serangan Galuh langsung roboh di tempat tidak dapat bergerak lagi. 5 gada besar meluncur dari semua sisi hendak menghantam kepala, dada, punggung dan kaki Galuh. Namun, yang menjadi sasaran tiba-tiba hilang dari pandangan, sesaat selanjutnya muncul kembali di belakang para penyerang. Tubuh para raksasa itu melayang bagai kapas tertiup angin terkena serangan Galuh Wardana. Galuh menggunakan setiap anggota tubuhnya menjadi senjata. Sikut Galuh Wardana bersarang tepat di dagu salah satu raksasa membuat raksasa itu terpelanting menghantam 4 raksasa lain. Kelima raksasa tersebut mereka mati seketika. Para raksasa terus saja melancarkan serangan, mereka tanpa henti bagai butiran hujan yang turun dari langit. Setiap serangan mereka mengandung daya kanuragan yang sangat besar dengan energi kegelapan begitu pekat, jika saja Rowo Ireng terkena satu serangan mereka, maka dapat dipastikan tubuhnya akan hancur seketika. Namun tidak untuk Galuh Wardana. Semua yang menyaksikan Galuh bertarung membuka matanya lebar-lebar, seakan seorang dewi yang sedang menari di tengah hujan. Galuh begitu anggun menyerang dan menghindari setiap serangan lawan.
Entah jurus apa yang dia pakai, membuat semua orang mematung terpukau. Setiap serangannya sangat kuat, tajam dan terarah, tidak ada satupun lawannya yang mampu bangkit setelah menerima serangan Galuh. Junggala menggeram menahan marah, pengikut yang begitu dia banggakan, di mana kekuatan mereka mampu meratakan sebuah kerajaan menengah dalam waktu singkat bagai tiada artinya di hadapan Galuh Wardana. Junggala membutuhkan waktu lama mempersiapkan 100 raksasa itu, sebagai ujung tombak menunjang rencananya menguasai alam manusia. Membekali mereka ajian kanuragan tingkat tinggi, dengan ribuan korban nyawa manusia sebagai tumbal demi mendapatkan energi kegelapan. Energi kegelapan mampu melipat gandakan kekuatan pemiliknya menjadi 5 kali lipat, membuat 100 pasukan raksasa itu begitu dia andalkan. Tidak pernah terbayang dalam benak Junggala akan ada manusia yang memiliki kesaktian seperti Galuh Wardana. Dilihat dari usianya pemuda itu seperti baru berusia sekitar 16-17 tahun. Namun, sulit dipercaya kesaktiannya melebihi pendekar kedasi, membuat semua pencapaiannya bertapa puluhan tahun menjadi sia-sia jika dibandingkan dengan Galuh Wardana. Apa dia benar manusia? Atau keturunan para dewa? Pertanyaan itu yang hadir di pikiran semua yang ada di sana, tidak terkecuali Junggala. Pasukan kerajaan Aru tidak mampu berkedip untuk tidak melewatkan satupun momentum pertarungan Galuh Wardana. Sudah cukup main-mainnya, ayo kita selesaikan. Perkataan Galuh menggema ke seluruh wilayah candi, sesaat sesudahnya gerakan dan cara bertarungnya berubah drastis. Tontonan indah nan anggun yang tadi dia perlihatkan pada semua orang, kini seketika merubah menjadi pemandangan yang mencekam penuh kengerian. Satu persatu raksasa yang menjadi lawannya dia bunuh dengan cara yang paling mengenaskan. Galuh menusuk setiap dada musuh dengan tangannya dan mencabut jantung mereka secara paksa, dalam keadaan masih sadar setiap musuhnya akan melihat jantung mereka sendiri diremas hancur di depan mata. Dengan sekali tamparan tangan, kepala musuh hancur menjadi serpihan daging dengan dada kosong tanpa jantung. Ada juga yang mati secara perlahan karena kehabisan darah akibat tangan dan kaki mereka terpotong. Dengan senyum mengembang Galuh segera melesat kembali menyerang musuh yang lain setelah mematahkan kaki dan tangan musuh. Membiarkan mereka mengerang berguling kesakitan sampai akhirnya tidak bergerak lagi. Setiap teriakan dan rintih kesakitan musuh seakan nyanyian indah di telinganya, Galuh menyeringai membunuh tanpa berkedip. Wajah tampannya kini terlihat mengerikan dengan rambut gelap panjang terurai, sorot matanya tajam menatap setiap musuh seakan mangsa yang siap dia terkam. Pertarungan berat sebelah antara Galuh dan 100 raksasa itu kini berubah menjadi sebuah pembantaian yang mengerikan. Bab 24. Akhir dari Perang Buto. Tidak sedikit pasukan kerajaan Aru muntah dibuatnya, rasa mual dan ngeri melanda semua pasukan itu. Junggala berdiri sedikit gemetar kecut menyaksikan pembantaian tepat di hadapannya. Dia memuja iblis kegelapan yang terkenal kejam, namun, apa yang ada di depannya jauh lebih kejam. Tidak ada lagi terlihat jiwa manusia pada diri pemuda itu. Pasukan Junggala yang tersisa nampak putus asa menyaksikan saudara mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Mental mereka seketika jatuh, tidak ada niatan bertarung lagi, pikirannya melayang mencari cara bagaimana dapat selamat dari manusia kejam ini. Melihat semua musuhnya mematung, senyum Galuh semakin melebar. Dengan cepat dia terus membantai semua pasukan Junggala. Kali ini dia gunakan ajian gelap ngampar melenyapkan 10 musuh terakhir. Kedua tangan Galuh kini berwarna merah karena darah di tangannya sesekali menetes saat dia bergerak. Ditatapnya Junggala dengan sorot mata tajam, membuat Junggala tanpa sadar mundur beberapa langkah. Merasa terdesak dengan keadaan, Junggala merapalkan mantra yang cukup aneh. Hahaha, kuakui kau memang sakti anak muda, tapi itu tidak cukup untuk melawan kegelapan. Tubuh Junggala melayang ke udara, aura gelap sekali lagi keluar dari tubuhnya namun tidak menyebar, aura itu menggulung menyelimuti seluruh tubuh Junggala. Saat aura gelap menipis, Junggala tengah berubah menjadi siluman berwujud setengah buto. Kepalanya menyerupai domba dengan tanduk tunggal runcing mencuat dari pangkal kening seperti terbuat dari bara api yang sangat panas. Taringnya melengkung menjadi kula domba yang sama terbuat dari bara. Pangkal hidung besar menyembul menyerupai moncong dengan bulu lebat memenuhi wajahnya, kuku jari Junggala memanjang seperti cakar beruang. Gur, kau akan mati di sini anak manusia, suaranya berubah berat dan serak dia menggeram. Kali ini Galuh mengerutkan kening melihat wujud Junggala, hatinya sedikit bergetar merasakan aura kegelapan yang jauh melebihi sosok Junggala yang sebelumnya. Itukah wujud iblis sesungguhnya? Dia bergumam sendiri dalam hati.
Rowo Ireng, bawa semuanya menjauh dari sini, perintahnya segera, pertarungan kali ini dia tidak yakin dapat menahan kekuatannya. Semua buto yang ada di sana serentak berlarian mengikuti Rowo Ireng beserta pasukan Senopati Drupada. Mereka pergi menjauh keluar dari candi mendengar perintah Galuh Wardana. Tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk membantu Galuh selain pergi menjauh. Hatinya dipenuhi rasa khawatir terhadap pendekar muda murid kedasi tersebut. Mereka tidak menyangka Junggala benar-benar telah menyerahkan jiwanya pada iblis. Begitupun Senopati Drupada, awalnya dia akan tetap menemani Galuh Wardana walau harus mati bersamanya. Namun, niatnya luluh ketika Rowo Abang membujuknya untuk menjauh. Rowo Abang mengatakan dia akan mengganggu konsentrasi Galuh Wardana jika tetap berada di sana. Junggala mengayunkan satu tangannya ke bawah, seberkas energi hitam meluncur dari atas ke arah Galuh di bawahnya, energi hitam itu menghantam keras di tempat Galuh berada. Seketika ledakan dahsyat pun terjadi, menimbulkan asap tebal dari reruntuhan candi. Candi yang megah dan besar menyerupai gunung berundak hancur dalam sekali serangan, tepat saat energi hitam itu akan menghantam tubuhnya. Galuh dengan segera melesat terbang ke angkasa, gerakannya begitu cepat seakan dia menghilang dalam sekejap. Junggala menyeringai melihat candi di bawahnya hancur menjadi puing. Namun, saat asap tebal menghilang pandangannya segera beredar mencari keberadaan Galuh Wardana. Diperhatikannya lekat-lekat puing candi itu, akan tetapi orang yang dia cari tetap tidak dia temukan. Apa yang kau cari di bawah sana iblis jelek? Terdengar suara dari atas membuatnya tersentak, Junggala melesat menyerang Galuh dengan cakar tangannya, gerakannya begitu cepat hingga pemuda yang menjadi lawannya sedikit kewalahan. Galuh berkelit mengelak setiap serangan Junggala, beberapa kali dia layangkan pukulan dan tendangan ke tubuh Junggala. Namun tidak berdampak, tubuh iblis Junggala begitu keras dan kuat. Satu serangan telak mengenai dada Galuh Wardana, membuat tubuhnya meluncur ke bawah menghantam puing-puing candi. Gur, kau tidak akan mampu melawanku anak muda, matilah di sini sebagai tumbal hancurnya bangsa manusia, merasa di atas angin Junggala tertawa keras. Galuh bangkit kembali dengan susah payah, terdapat luka menganga di bagian dada pemuda itu. Darah merah mengucur deras membasahi pakaian. Dengan cepat Galuh mengeluarkan beberapa obat cair dari cincin pusakanya. Obat itu lekas dia minum dengan sedikit tenaga dalam diedarkan ke bagian luka untuk mempercepat penyerapannya. Satu tarikan nafas berikutnya, luka di dadanya sudah tertutup kembali seperti sedia kala. Junggala sedikit menaikkan alisnya melihat lawan manusianya dapat sembuh dengan cepat. Tidak membuang waktu, Junggala segera melakukan serangan terkuatnya berharap Galuh dapat tewas kali ini. Senjata gada dia genggam dengan kedua tangannya, kemudian diangkat tinggi melebihi kepalanya, dengan cepat gada itu diayunkan ke arah Galuh Wardana. Tiupan iblis neraka. Muncul sosok bayangan iblis berkepala guk-guk keluar dari senjata gada Junggala. Sosok itu melesat ke arah Galuh Wardana, udara di sana berubah panas melelehkan puing-puing batu bekas bangunan candi. Junggala tersenyum lebar, kali ini lawannya tidak dapat mengelak lagi. Galuh terkejut bukan buatan menerima serangan yang begitu mengerikan, melihat energi sebesar itu dapat dipastikan sebagian besar hutan larangan akan hancur rata dengan tanah. Dia memejamkan matanya tenang mencari solusi terbaik dengan cepat, bisa saja dia melawan serangan itu dengan ajian, pukulan Braja Geni tingkat nirwana, namun tidak hanya sebagian hutan larangan yang akan hancur, tetapi seluruh wilayah hutan larangan akan hangus menjadi abu. Sosok bayangan iblis berwujud guk-guk semakin dekat pada Galuh Wardana membawa hawa panas yang luar biasa. Sesaat sebelum serangan Junggala mengenai Galuh, dia dengan cepat merapalkan sebuah mantra. Kaki kirinya ditarik mundur beberapa jengkal ke belakang, membuat kuda-kuda tubuhnya sedikit lebar. Ajian inti lebur saketi, kedua telapak tangannya diarahkan menghadap sosok bayangan iblis berkepala guk-guk. Seberkas sinar biru besar meluncur menembus sosok iblis berkepala guk-guk, sinar itu terus melaju lurus jauh melewati tubuh Junggala menembus langit menyibakan kegelapan. Sinar tersebut begitu terang hingga terasa ke tempat Rowo bersaudara dan Senopati Drupada, bahkan dapat terlihat sampai ke kerajaan Aru. Ajian itu, Rowo Abang dan para buto lainnya bergidik merasakan kengerian ajian Galuh Wardana. Bahkan para pasukan kerajaan Aru menggigil dibuatnya. Seluruh masyarakat dan penghuni kerajaan Aru juga merasakan aura ajian itu, hingga bulu kuduk mereka seketika merinding membayangkan betapa dahsyat efek ajian tersebut. Ajian yang sangat ditakuti oleh bangsa lelembut, ajian inti lebur saketi adalah ilmu kanuragan bertipe api,
namun api yang sangat panas sekali. Pada umumnya akan mengeluarkan api berwarna biru yang mampu membunuh serta melebur setiap makhluk halus. Pemiliknya akan disegani oleh semua bangsa lelembut karena ajian ini. Ilmu kanuragan yang telah lama hilang dan banyak dicari kalangan pendekar karena kekuatannya yang luar biasa, di mana pemilik ajian ini dapat memerintah setiap makhluk lelembut yang ada di dunia. Sama halnya dengan ajian Ciung Wanara sebagai ajian penaklukan, namun kekuatannya jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Ajian Ciung Wanara dan ajian lebur saketi ini adalah ilmu langka yang sulit dicari tandingannya. Namun, selama ribuan tahun telah hilang ditelan waktu, Kedasi mempelajari ajian ini dari kitab yang tidak sengaja dia temukan di hutan larangan. Dan, kini ajian ini tengah dia wariskan kepada cucu kesayangannya Galuh Wardana. Ajian lebur saketi merupakan salah satu ajian yang terdapat pada kitab Nirwana yang Galuh pelajari. Karena efeknya hanya berlaku pada makhluk lelembut, maka Galuh tidak pernah memakainya hingga dia melupakan ajian itu. Tidak disangka, di tangan Galuh Wardana ajian ini bertambah kuat berkali-kali lipat. Ajian yang seharusnya mengeluarkan api biru kini berubah menjadi sinar biru dengan panas yang jauh lebih dahsyat. Mustika biru warisan Nini Kedasi ternyata dapat menyatu sempurna dengan tubuh Galuh Wardana. Ditambah, ilmu penguasaan pengolahan energi Galuh jauh lebih luas pemahamannya, membuat ajian lebur saketi menjadi lebih mengerikan. Junggala yang melihat seberkas sinar biru meluncur ke arahnya bergidik ngeri. Junggala melebarkan kedua matanya menyaksikan ajian yang tidak asing dia rasakan. Dahulu pernah dia bertekuk lutut di hadapan Kedasi karena ajian ini, tidak disangka pemuda di hadapannya memiliki ajian yang sama bahkan jauh lebih kuat. Tidak, apakah dia murid Kedasi? Tidak, ampun Tuan Pendekar, ampuni aku, tidak, suaranya lenyap bersama tubuhnya yang hilang menjadi debu. Sosok bayangan iblis berkepala guk-guk serta Junggala berubah menjadi debu dengan sekejap, terkena ajian lebur saketi. Suasana hening seketika menyisakan puing-puing candi yang berserakan dari sisa pertempuran. Bersambung.